Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bunga, di mana di sini ada pengertian bunga tunggal adalah suatu ide bahwa perhitungan bunga bersifat statis dengan memperhitungkan nilai pokok dikali tingkat bunga dan periode. Di sini rumus bunga yaitu I sama dengan P dikali R dikali T, di mana keterangannya itu adalah bunganya, sedangkan P itu adalah nilai pokok atau jumlah awal yang ditabung, sedangkan R itu atau rate-nya itu adalah suku bunga dalam bentuk desimal, sedangkan T-nya itu adalah jumlah periode tergantung perhitungan periodenya. Di sini bisa kita lihat dari contoh soal, yaitu seorang investor menempatkan dana sebesar 10 juta pada sebuah bank dengan tingkat bunga sebesar 5% per tahun selama 3 tahun. Berapa nilai dari bunga yang didapat? Di sini penyelesaiannya yaitu I sama dengan P dikali R dikali T, maka I-nya itu adalah sebesar 10 juta dikali 0,05 dikali 3, maka hasilnya yaitu 1.500.000 rupiah. Maka nilai bunga dari bunga tunggal tersebut dikenakan sebesar 1.500.000 rupiah. Yang kedua yaitu bunga majemuk, adalah bunga yang dikenakan atas modal dan bunga yang diperoleh dari bunga sebelumnya. Nah, bisa kita lihat rumusnya, yaitu I sama dengan P dikali R dikali T. Rumus ini berlaku apabila bunga dibayar secara tahunan. Contoh soalnya yaitu Ali menyimpan uang sebesar 5 juta di rekening tabungan yang memberikan bunga majemuk sebesar 8% per tahunnya. Jika bunga dihitung setiap tahunnya, tentukan nilai bunga yang dikenakan setiap tahunnya selama 3 tahun dan tentukan total nilai bunga yang didapatkan. Penyelesaiannya yaitu untuk tahap pertama, P sama dengan 5 juta. Nah, 5 juta dikali 0,08 dikali 1, maka hasilnya yaitu 400.000 rupiah. Dan untuk tahun keduanya yaitu P sama dengan 5 juta rupiah ditambah 400.000 sama dengan 5 juta 400.000 rupiah. Maka 5 juta 400.000 rupiah dikali 0,08 dikali 1, maka hasilnya sebesar 432.000 rupiah. Untuk tahun ketiga yaitu P sama dengan 5 juta 400.000 rupiah ditambah 432.000 rupiah sama dengan 5 juta 832.000, maka 5 juta 832.000 dikali 0,08 dikali 1, maka hasilnya 466.560 rupiah. Maka total bunganya adalah 400.000 rupiah ditambah 432.000 rupiah ditambah 466.560 rupiah, maka hasilnya 1.298.560 rupiah. Baik, setelah mengetahui mengenai nilai bunga, di mana rumusnya I sama dengan P dikali R dikali T, bagaimana jika salah satu antara P atau R atau T-nya tidak diketahui? Maka dapat dicari dengan rumus untuk mencari P sama dengan I dibagi R dikali T, R sama dengan I dibagi P dikali T, dan T sama dengan I dibagi P dikali R. Contoh soal mencari P, Pak Indra menabung selama 3 tahun dan menerima bunga sebesar Rp2.550.000. Tentukan jumlah awal yang diinvestasikannya jika bunga tunggalnya sebesar 5%. Maka untuk penyelesaiannya kita substitusikanlah ke dalam rumus. I-nya Rp2.550.000 dibagi R-nya 0,05 dikali T-nya 3. Maka dapatlah hasilnya 17 juta rupiah. Selanjutnya contoh soal mencari R. Lina mendapatkan bunga sebesar 3 juta rupiah selama 2 tahun. Dari awal tabungan Lina 25 juta rupiah, tentukan suku bunga yang diterima Lina. Maka kita selesaikan I-nya 3 juta rupiah dibagi P-nya 25 juta rupiah dikali T-nya 2. Maka dapatlah hasilnya 0,06 atau dalam bentuk persen itu 6%. Dan selanjutnya untuk contoh soal mencari T. Tia ingin investasi sebesar 10 juta rupiah dengan bunga tunggal 3%. Berapa tahun Tia menabung jika ia ingin nilai bunganya sebesar 1.500.000 rupiah? Maka kita selesaikan I-nya 1.500.000 rupiah dibagi P-nya 10 juta rupiah dikali R-nya 0,03. Maka dapatlah hasilnya 5 atau 5 tahun. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai exact time dan juga ordinary time.
di mana exact time merupakan metode dalam perhitungan bunga yang digunakan untuk menentukan periode waktu dengan menggunakan jumlah hari yang sebenarnya, yaitu 365 hari dalam setahun atau 366 hari dalam tahun kabisan. Sedangkan ordinary time merupakan metode yang menggunakan 360 hari dalam setahun, dengan asumsi setiap bulannya itu berjumlah 30 hari. Contoh soal, sebuah pinjaman sebesar 10 juta ribu rupiah diberikan pada tanggal 4 April 2025 untuk 60 hari. Tingkat bunga tahunannya yang disepakati adalah 10%. Tentukan tanggal jatuh tempo pinjaman tersebut menggunakan exact time dan ordinary time, serta berapa bunga setelah pinjaman diberikan. Maka penyelesaiannya untuk ordinary time 60 hari atau lamanya pinjaman diberikan dibagi 30 hari, maka dapatlah hasilnya 2 bulan atau tanggal jatuh tempo pada ordinary time itu pada 2 bulan kemudian, yaitu dari tanggal 4 April menjadi 4 Juni. Selanjutnya metode exact time, karena dalam bulan April terdapat 30 hari, maka dari 4 April atau awal pinjaman diberikan dikurang 30 hari, maka dapatlah sisanya itu tinggal 26 hari lagi. Dan untuk bulan 5 atau bulan Mei, karena bulan 5 sebanyak 31 hari, maka totalnya dari sisa April menjadi 57 hari. Sehingga tanggal jatuh tempo pada exact time kurang 3 hari lagi atau 3 Juni. Selanjutnya untuk nilai bunganya, untuk metode ordinary time 10 juta ribu rupiah dikali 0,1 dikali 60 hari dibagi 360 hari dapatlah hasilnya 166.667 rupiah. Sedangkan pada metode exact time 10 juta ribu rupiah dikali 0,1 dikali 60 hari dibagi 365 hari dapatlah hasilnya 164.384 rupiah. Maka jumlah yang harus dilunasi pada jatuh tempo pada metode exact time yaitu 10 juta ribu rupiah ditambah 164.384 rupiah, yaitu nilai bunga exact time tadi, maka dapatlah hasilnya 10.164.384 rupiah. Sedangkan pada ordinary time 10 juta ribu rupiah ditambah 166.667 rupiah, dapatlah hasilnya 10.166.667 rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas surat promes dan diskonto. Yang pertama, surat promes merupakan dokumen sebagai bukti perjanjian tertulis antara dua pihak terkait dalam kegiatan pinjam-meminjam uang. Rumusnya NV sama dengan F tambah F RT. Keterangan NV sama dengan nilai jatuh tempo, F sama dengan pokok pinjaman, R sama dengan presentasi bunga, T sama dengan jumlah hari. Contoh soal, pada tanggal 20 April 2024, seorang pengusaha meminjam uang untuk membuka usahanya kepada lembaga peminjaman uang dengan nominal pokok pinjaman sebesar 50 juta. Dengan perjanjian akan dibayar 90 hari kemudian. Dalam surat promes dijelaskan bahwa pengusaha tersebut akan dikenakan bunga sebesar 10%. Tentukan nilai yang harus dibayarkan oleh pengusaha pada hari jatuh tempo. Penyelesaiannya NV sama dengan F tambah F RT sama dengan 50 juta ditambah 50 juta dikali 10% dikali 90 per 360 sama dengan 50 juta ditambah 50 juta dikali 0,1 dikali 0,25 sama dengan 50 juta ditambah 1.250 sama dengan 51.250. Yang kedua, diskonto. Selisih antara nilai jatuh tempo dan harga beli yang dibayarkan oleh pihak ketiga disebut sebagai jumlah diskonto. Dan uang yang diterima oleh pihak pertama dari hasil penjualan surat promes tersebut dikenal sebagai hasil prokes. Rumus DA sama dengan NV kali RT dan P sama dengan NV kurang DA. Keterangan P sama dengan hasil, DA sama dengan jumlah diskonto, NV nilai jatuh tempo, R presentasi diskonto, T jumlah hari.
Contoh soal, seseorang menjual surat promes nominal sebesar 35 juta pada tanggal 30 September dengan tingkat diskonto 10% setahun. Tentukan hasil penjualan surat promes tersebut. Langkah pertama, surat promes jatuh tempo dalam 60 hari. Maka jangka waktu dari 30 September sampai 30 November adalah 60 hari. Langkah kedua, menghitung periode diskonto. Periode jatuh tempo 30 November. Karena surat didiskontokan 30 September, berarti masih memiliki hari yang sama, yaitu 2 bulan. Dengan demikian, periode diskonto adalah 2 bulan dikali 30 hari sama dengan 60 hari. Langkah ketiga, menghitung jumlah diskonto. DA sama dengan NV kali R kali T. 35 juta dikali 10% dikali 60 per 360 sama dengan 583.333. Langkah keempat, menghitung hasil prokes. P sama dengan NV kurang DA. 35 juta dikurang 583.333 sama dengan 34.416.667. Maka pihak pertama akan menerima hasil nominal uang sebesar 34.416.667 dan pihak kedua membayar sebesar 35 juta kepada pihak ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang present value. Pengertian present value adalah nilai sekarang atau PF yang digunakan untuk menentukan nilai uang yang akan diterima di masa depan jika dihitung pada waktu sekarang. Dengan kata lain, uang yang diterima di masa depan tidak sama dengan uang yang diterima sekarang, karena uang sekarang bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Selanjutnya adapun rumusnya yaitu PF sama dengan FP per 1 tambah R akar N. Adapun keterangannya yaitu PF itu nilai sekarang atau present value. FP adalah nilai masa depan atau future value. R adalah suku bunga per periode. Dan N jumlah periode investasi. Contoh soalnya yaitu Bapak Lana ingin menabung uang di bank dengan tujuan mendapatkan uang sejumlah 40 juta setelah 5 tahun menabung. Jika tingkat suku bunga yang didapatkan sebesar 8%, hitunglah nilai sekarang atau present value-nya yang harus ditabungkan Bapak Lana saat ini. Mari kita selesaikan. PF sama dengan FP per 1 tambah R akar N. Itu adalah rumusnya. Dan mari kita masukkan PF-nya itu ada 40 juta per 1 tambah 8% dari R-nya dan akar 5, yaitu 5 tahun. 40 juta per 1,08 akar 5. Kita dapat mendapatkan jumlahnya yaitu sebesar 27.223.848 rupiah. Ataupun yang bisa kita genapkan menjadi ataupun kita bulatkan menjadi 27.224.000 rupiah. Selanjutnya saya akan membahas anuitas. Pengertian anuitas. Anuitas merupakan angsuran yang harus dibayar terhadap suatu barang. Anuitas juga dapat diartikan sebagai bentuk pembayaran dengan jumlah yang sama, besar, selama periode yang telah ditentukan. Jenis-jenis anuitas yaitu berdasarkan waktu pembayaran dan anuitas jatuh tempo. Berdasarkan waktu pembayaran yaitu anuitas biasa. Nilai masa depan dari anuitas biasa merujuk pada nilai yang terakumulasi hingga akhir atau masa jangka waktu tertentu. Nilai masa depan digunakan untuk menghitung nilai total dari serangkaian pembayaran berkala pada akhir periode tertentu dengan bunga tertentu. Nilai sekarang digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari serangkaian pembayaran yang akan diterima atau dibayar di masa depan. Nilai masa depan. Rumus nilai masa depan. FV sama dengan PM dikali 1 tambah R pangkat N kurang 1 per R. Keterangan, FV sama dengan nilai uang di masa depan setelah dilakukan pembayaran berkala dan bunga majemuk atau future value. PM sama dengan jumlah pembayaran tetap yang dilakukan setiap periode atau payment amount. R, suku bunga per periode. N, jumlah periode pembayaran. Nilai sekarang, rumus nilai sekarang. PV sama dengan PM kali 1 kurang 1 tambah R
pangkat minus N per R. Keterangan PV sama dengan nilai sekarang atau present value, PM sama dengan jumlah pembayaran tetap yang dilakukan setiap periode atau payment amount, R suku bunga per periode, N jumlah periode pembayaran. Contoh soal, seorang investor menabung 2 juta rupiah setiap akhir tahun ke dalam rekening yang memberikan bunga 5% per tahun. Berapa total tabungan yang terkumpul setelah 10 tahun? Penyelesaian soal, FV sama dengan PM dikali 1 tambah R pangkat N kurang 1 per R. Sama dengan 2 juta rupiah dikali 1 tambah 0,05 pangkat 10 kurang 1 per 0,05. Sama dengan 2 juta dikali 1,62.889 dikali 1 dikurang 1 per 0,05. Sama dengan 2 juta dikali 12,5.778 sama dengan 25.155.600 rupiah. Selanjutnya anuitas jatuh tempo. Nilai masa depan. Menghitung nilai di masa depan dari serangkaian pembayaran di awal setiap periode untuk mengetahui berapa nilainya setelah periode terakhir selesai. Anuitas jatuh tempo. Nilai sekarang. Present value of an annuity due adalah nilai saat ini dari serangkaian pembayaran yang dilakukan di awal setiap periode dengan memperhitungkan faktor bunga selama jangka waktu tertentu. Rumus, nilai masa depan FV sama dengan PM dikali 1 tambah R pangkat N kurang 1 per R dikali 1 tambah R. Keterangan FV sama dengan nilai uang di masa depan setelah dilakukan pembayaran berkala dan bunga berjemuk atau future value. PM sama dengan jumlah pembayaran tetap yang dilakukan setiap periode atau payment amount. R suku bunga per periode, N jumlah periode pembayaran. Rumus nilai sekarang. PV sama dengan PM dikali 1 kurang 1 tambah R pangkat minus N per R dikali 1 tambah R. Keterangan PV sama dengan nilai sekarang atau present value, PM sama dengan jumlah pembayaran tetap yang dilakukan setiap periode atau payment amount. R suku bunga per periode, N jumlah periode pembayaran. Contoh soal, seorang mahasiswi menabung di bank sebesar Rp500.000 setiap bulan dengan tingkat bunga 6% per tahun atau 0,06. Dikapitalisasi setiap bulan yaitu menjadi R 6% per 12, 0,005. Jika mahasiswa tersebut menabung selama 3 tahun, N sama dengan 3 kali 12 yaitu sama dengan 36 bulan. Berapa jumlah tabungan di akhir periode? Contoh soal, PM sama dengan Rp500.000 yaitu setoran setiap bulan. R sama dengan 6%, per tahunnya 0,06, per bulannya 0,005. N sama dengan 3 tahun dikali 12, sama dengan 36 bulan. FV sama dengan PM dikali 1 tambah R pangkat N kurang 1 per R dikali 1 tambah R. Dimasukkan FV sama dengan 500.000 dikali 1 tambah 0,005 pangkat 36 dikurang 1 per 0,005 dikali 1 tambah 0,005 sama dengan 500.000 dikali 1,19.635 dikurang 1 per 0,005 dikali 1,005 sama dengan 500.000 dikali 39,27 dikali 1,005. Hasilnya Rp19.735.000.